Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi basiran habiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam. Sebagai hamba muslim yang baik, sungguh sangat bahagia sekali kita bisa bertemu dan bisa merasakan bulan suci Ramadan di tahun ini. Pun begitu banyak jalan yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi seorang muslim yang baik. Salah satunya dengan mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salah satu perintah Allah yang harus kita jalankan adalah kita tidak boleh memakan yang bukan menjadi hak dan milik kita, karena itu merupakan haram hukumnya. Bagi Islam, banyak sekali dosa yang akan dia dapatkan ketika dia memakan atau merampas hak yang bukan miliknya. Untuk itu sangat penting sekali bagi kita dalam menjaga dan membentengi diri kita dan keluarga kita agar kita tidak menjadi orang yang seperti itu. Berikut salah satu kisah dari seorang sahabat Nabi bernama Abu Dujana tentang sebuah pohon kurmanya. Pada zaman Nabi dahulu, seorang Abu Dujana ini adalah seorang yang sangat taat beribadah. Dia selalu menjalankan ibadahnya dan dia selalu taat pada Nabi dalam setiap harinya. Abu Dujana selalu melakukan atau melaksanakan sholat berjamaah bersama Nabi. Tetapi ada satu hal yang buat Nabi sangat mengherankan, karena Abu Dujana seringkali terburu-buru ketika selesai melaksanakan sholat untuk segera pulang ke rumahnya. Suatu ketika, Nabi mencoba untuk bertanya dan mengklarifikasi ke Abu Dujana mengapa dia selalu melakukan hal yang seperti itu. Hai, kata Nabi, apakah kamu ini tidak mempunyai permintaan yang perlu kamu sampaikan kepada Allah sehingga kamu buru-buru pulang seperti itu, kata Nabi. Kemudian Abu Dujana pun menjawab, aku punya satu alasan ya Rasulullah. Kata Nabi bertanya kembali, apa alasanmu itu? Coba jelaskan. Abu Dujana pun menjawab, ya Rasulullah, keluarga kami bukan keluarga orang mampu. Kami adalah orang yang tak berpunya. Saya takut ketika anak saya bangun dari tidurnya, kemudian dia mendapati kurma itu jatuh karena dia lapar, lalu dia makanlah kurma itu. Karena pernah suatu ketika saya terlambat pulang dari masjid untuk kembali ke rumah, dan saya mendapati anak saya sudah memakan kurma itu dengan sangat-sangat lahap. Saya pun begitu panik karena saya tahu bahwa memakan hal yang bukan menjadi milik kita adalah hal yang haram. Lalu mengetahui hal itu, Abu Dujana pun merogohkan tangan atau jari-jarinya ke dalam mulut anaknya dan dia mengeluarkan apa yang ada dalam mulut anaknya. Abu Dujana mengatakan pada anaknya, wahai anakku, janganlah kau mempermalukan ayahmu ini. Anaknya pun menangis dan dia tidak mengetahui apa yang telah dilakukannya, karena dia memang sangat begitu kelaparan. Abu Dujana pun mengatakan kembali kepada anaknya, hingga nyawa lepas pun aku tidak akan rela meninggalkan sedikit pun barang haram masuk ke dalam tubuh anakku dan semua keluargaku. Aku akan mengembalikan sekecil itu yang sudah masuk, bahkan semuanya yang ada dari kurma-kurma itu, dan ku kembalikan kepada tetanggaku, sang pemilik kurma itu. Mendengar cerita tersebut, Nabi Muhammad begitu tersentuh dan berkaca-kaca. Kemudian dia bertanya dan mencari tahu siapa pemilik pohon kurma yang telah diceritakan oleh Abu Dujana tadi. Sahabat Nabi Muhammad SAW pun, sang Abu Dujana, menjelaskan bahwa pemilik dari pohon tersebut adalah seorang lelaki munafik. Tanpa basa-basi, Nabi pun memanggil sang pemilik pohon kurma itu untuk bertemu dengannya. Setelah itu, apa yang terjadi? Setelah mereka bertemu dengan sang pemilik pohon kurma tersebut, Nabi mengatakan, bisakah jika aku membeli pohon kurmamu tersebut, aku akan membelinya 10 kali lipat nilai dari pohon kurma itu. Pohon kurma itu, pemirsa, terbuat dari batu zamrud yang berwarna hijau dan sangat indah. Disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih, dan disitulah ada bidadari-bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan jumlah hitungan pohon kurma yang ada. Begitu tawar Nabi Muhammad. Pria yang dikenal dengan seorang munafik ini mendengar jawab Nabi tersebut begitu sangat tertarik, tetapi dia dengan tegas tetap menjawab, saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo.
apa? Saya tidak mau menjual hal tersebut atau pohon kurma tersebut kecuali dengan uang yang kontan dan tidak pakai janji. Maksudnya adalah pemirsa, di situ dia takutnya tidak dibayar langsung. Jadinya dia ingin dihargai langsung dengan 10 kali lipat uang tadi. Dia tidak mau diberikan janji kapan dibayarnya. Karena dia tahu ya, si Abu Dujana ini adalah orang yang tidak mampu. Tiba-tiba datanglah seorang sahabat Nabi bernama Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu ya, Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu khalifah yang begitu jujur dan benar. Abu Bakar berkata, "Ya sudah, aku beli pohon kurma ini 10 kali lipat dari harga yang sudah disepakati." Kemudian sang orang munafik ini, laki-laki munafik ini menjawab, "Oke, saya akan jual padamu." Kemudian Abu Bakar menjawab, "Bagus, aku beli." Setelah sepakat, Abu Bakar menyerahkan uang tersebut secara kontan dan pohon kurma tadi sudah dibeli untuk diberikan kepada Abu Dujana. Nabi pun bersabda, "Wahai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi itu, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitupun Abu Dujana. Setelah pohon kurmanya dibeli oleh Abu Bakar, si orang munafik tadi berjalan mendatangi istrinya dengan sangat gembira. Dia menceritakan dengan detail tadi kisahnya seperti apa, kenapa pohon kurma itu dijual kepada Abu Dujana. Katanya, orang munafik tadi berkata pada istrinya, "Aku telah mendapat untung yang sangat banyak. Aku mendapat 10 kali harga dari pohon kurma yang lebih bagus yang sudah dijual kepada Abu Bakar. Dan pohon kurma itu tadi masih berada di pekaranganku. Jadi pohon tadi yang sudah dijual itu masih di pekarangannya si orang munafik ya, teman-teman pemirsa semuanya. Tetapi yang dibeli hanya pohon kurmanya." Seperti itu maksudnya. Jadi maksudnya dia adalah pohonnya tetap berbuah di pekarangannya dan dia sudah diberikan harga pohon kurma tadi dengan harga yang fantastis 10 kali lipat. Tetapi dia masih bisa merasakan nanti ketika pohon tadi tumbuh lagi seperti itu. Malamnya si orang munafik tadi tidur dan paginya dia bangun. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di pekarangan tadi, si pemilik rumah tadi mendapati bahwa di pekarangannya tidak ada satupun pohon kurma yang tumbuh. Yang ada, pohon kurma itu beralih di rumah sang Abu Dujana. Dan pemilik tadi merasa terheran-heran. Ya, karena kok bisa pohon kurmanya berpindah ke rumah Abu Dujana. Nah, kisah ini ada di kitab I'anut Talibin, karya Abu Bakar bin Muhammad. Dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwa betapa hati-hatinya seorang sahabat Abu Dujana dalam menjaga keluarganya dari hal-hal yang haram. Begitupun hal-hal yang jelas-jelas tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan hak atau hal yang bukan menjadi milik kita. Karena setiap kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berperilaku baik, maka itu akan kembali ke kita. Begitupun janji Nabi, jika kita tidak mendapatkan sekarang, maka kebaikan itu akan kita tunai di hari akhir nanti. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.